Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, sampurasun. Aku Elza. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi, COVID-19 itu merupakan virus yang memang akan menyerang pada sistem pernapasan manusia, di mana virus ini akan menyebabkan gangguan-gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Selain menjelaskan pada pencegahan COVID-19, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahap pemeriksaan COVID-19. Sebelum menjelaskan pada tahap-tahapnya, saya akan menjelaskan terkait pihak rumah sakit atau pemerintah yang akan memprioritaskan pemeriksaan COVID-19 pada orang-orang yang memiliki riwayat utama. Riwayat utama tersebut yaitu yang pertama, orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan pasien dalam pengawasan COVID-19 atau PDP. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Dan yang terakhir, orang dalam pemantauan atau ODP. Dilanjut pada pembahasan tahap pemeriksaan COVID-19. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa tahap pemeriksaan COVID-19 ini memiliki dua tahap, yaitu yang pertama, rapid test atau dapat dikatakan pemeriksaan dalam pengambilan darah. Yang kedua, pemeriksaan swab hidung dan tenggorokan. Oke, sebagai contoh pemeriksaan COVID-19, ada sebuah kasus di mana satu orang ini telah memiliki kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Dan orang tersebut memiliki riwayat tanpa gejala atau OTG, di mana saat pemeriksaan tahap pertama yaitu melalui pemeriksaan darah, orang tersebut dalam kasus ini memiliki hasil positif. Jika hasilnya positif, otomatis orang tersebut harus isolasi mandiri selama 14 hari. Dengan setiap 7 harinya akan ada pemeriksaan selanjutnya atau pemeriksaan tahap kedua, yaitu pemeriksaan swab hidung dan tenggorokan. Pada kasus ini, orang tersebut ternyata pada pemeriksaan tahap kedua memiliki hasil negatif, di mana artinya orang tersebut harus melakukan satu tahap lagi atau tahap ketiga, yaitu pemeriksaan swab hidung dan tenggorokan. Ketika satu tahap terakhir memiliki hasil negatif, otomatis orang tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Tetapi jika satu tahap terakhirnya atau tahap ketiganya positif, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri lagi dan melakukan pemeriksaan swab hidung dan tenggorokan lagi hingga orang tersebut memiliki hasil negatif-negatif, baru dinyatakan orang tersebut negatif COVID-19. Pada pencegahan COVID-19, kita perlu melakukan beberapa hal agar terhindar dari virus-virus yang ada. Di mana langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencuci tangan. Wajib untuk kita mencuci tangan agar kuman-kuman atau virus yang berada di tangan kita mati. Sehingga kita perlu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, bahkan sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan saya akan mencoba menjelaskan cara cuci tangan dengan 6 langkah. Pada setiap gerakan, hitunglah 4 detik atau 4 hitungan secara bergantian. Langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, menggosok kedua telapak tangan kita. Yang kedua, menggosok punggung dan sela-sela jari tangan kanan dan tangan kiri. Dan lakukan sebaliknya. Selanjutnya, yang ketiga, menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Lalu yang keempat, lakukan dengan jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dalam genggaman tangan kanan. Dan lakukan sebaliknya ya. Yang terakhir, yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri. Dan lakukan juga sebaliknya. Pada pencegahan COVID-19 yang kedua, penggunaan masker sangatlah wajib untuk kita lakukan, di mana saat kita mengalami urgensi untuk keluar rumah, kita perlu menggunakan masker tersebut.
Pada penggunaan masker apotek atau rumah sakit sebenarnya memiliki peraturan yang mungkin tidak banyak orang-orang ketahui, di mana saat orang-orang menggunakan masker yang berwarna hijau atau biru akan dapat diartikan bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan sakit. Tetapi jika orang-orang menggunakan masker tersebut dalam keadaan terbalik atau berwarna putih, maka dapat diartikan orang tersebut dalam keadaan mencegah penyakit yang ada. Jadi, mulai sekarang lakukanlah dengan benar dan tepat agar memudahkan orang-orang di sekitar kita untuk mengetahui keadaan kita saat itu. Pencegahan COVID-19 yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Makanan merupakan hal yang sudah pasti menjadi suatu kebutuhan bagi kita, di mana kita perlu memiliki asupan sebanyak 3 kali sehari, yang di dalamnya asupan tersebut memiliki gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu kita perlu memakan makanan yang kaya buah-buahan, sayur mayur, lauk pauk, dan susu. Hingga tidak lupa juga untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C, seperti lemon, pepaya, jeruk, brokoli, tomat, dan suplemen lainnya. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, pastikan untuk kita memasaknya hingga matang, apalagi untuk bahan-bahan dari lauk dan daging. Saat kita banyak memiliki asupan, virus-virus yang ada justru akan ketakutan dan tidak mau tumbuh pada diri kita. Maka dari itu, ayo kita cegah COVID-19 dengan mengonsumsi makanan yang banyak dan seimbang hingga bergizi untuk kita. Pencegahan COVID-19 yang keempat yaitu olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang sudah pasti membantu tubuh kita agar tetap kuat dan sehat. Olahraga juga dapat kita lakukan dalam 1 minggu sekali, atau dapat kita lakukan dalam 1 minggu 2 kali sesuai kebutuhan kita. Olahraga memiliki berbagai kegiatan, seperti halnya kita dapat melakukan olahraga dengan cara senam, lari, yoga, atau menggunakan alat-alat olahraga lainnya. Untuk olahraga yang sederhana, kita dapat melakukan senam lantai yang mudah dilakukan di mana saja. Dalam senam lantai ini dapat kita lakukan dengan 8 hitungan. Sangat mudah kan untuk kita melakukan olahraga sesederhana itu? Maka dari itu, ayo kita lakukan olahraga walaupun hanya beberapa menit saja. Karena itu akan membantu diri kita tercegah dari COVID-19. Pada pencegahan COVID-19 yang kelima yaitu menjemur tubuh, di mana selain berolahraga kita wajib untuk menyempatkan diri kita pada menjemur. Memerlukan matahari di pagi hari sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Kita hanya memerlukan waktu 15 sampai 30 menit dalam menjemur tubuh. Jadi tolong sempatkan 15 sampai 30 menit waktumu ya. Pencegahan COVID-19 yang keenam yaitu jaga jarak, yang merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Pencegahan ini menganjurkan untuk kita menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Dan pencegahan COVID-19 yang terakhir itu adalah tetap diam di rumah, di mana hal tersebut akan sangat membantu dalam mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Akan sangat mudah loh melakukan hal-hal yang dapat membantu untuk tetap diam di rumah. Seperti halnya dengan meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilindungi dan dihindari dari virus-virus yang ada. Lalu dengan melakukan hal yang dapat membantu mengembangkan potensi yang kita miliki dan menciptakan karya-karya baru yang dapat kita peroleh. Selain itu, kita dapat melakukan hobi-hobi yang kita sukai, seperti membaca buku, menulis, melukis, tata rias, bernyanyi, atau menonton film, dan hobi-hobi lainnya.